Kalau ingin berhasil dalam budidaya porang, harus ingat waktu yang tepat di dalam menanam. Kapan waktu yang tepat untuk menanam porang? Yuk simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan waktu yang tepat untuk kita memulai menanam porang? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sering sekali saya dengar. Karena apa? Harus kita ingat bahwa yang namanya tanaman porang itu buahnya gatal. Kalau sudah tahu buahnya gatal, hatinya biasanya juga ikut gatal, pengen secepatnya menanam porang. Yang jadi pertanyaan-pertanyaan, kapan saya dapat bibitnya? Kapan saya harus mulai menanam? Saya pengen menanam mulai secepatnya saat ini. Bisa dari mana saya dapatkan bibit? Itu yang banyak sekali saya terima pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Yang perlu diketahui, saya kembali lagi mengatakan bahwa yang namanya porang untuk saat ini musim panen kataknya yang ada di sini atas kayak gini, itu masih pada bulan keempat atau pada bulan kelima, sehingga masa panen ini pun harus dikarantina dahulu karena masih basah, masih belum layak ditanam. Sekitar bulan 8, bulan 9 itu waktu nanti sampai beberapa bulan itu baru kita bisa siap ditanam. Sehingga kapan waktu kita bisa menanam porang, yakni pada waktu mau menjelang musim hujan. Karena masing-masing wilayah secara otomatis berbeda-beda waktunya. Kenapa tidak sekarang kita tanam? Satu, yang pertama, untuk bibit katak rata-rata pada musim hari ini akhir Januari, itu secara otomatis bibit katak itu sudah habis. Makanya hati-hati untuk petani pemula yang menemukan penjualan bibit yang di media sosial banyak secara online. Saya yang jadi pertanyaan, barang itu dari mana? Karena panennya itu masih bulan 5. Terus barangnya yang kemarin rata-rata sudah habis ditanam oleh petani. Hati-hati, banyak yang ketipu di situ. Nah, terus yang dari pertanyaan, kalau saya pengen memulai untuk saat ini, ya, ini banyak sekali yang di media sosial juga yang namanya bibit potesan. Ya, saya tidak merekomendasikan untuk nanam bibit potesan. Apabila Anda pengen menanam untuk saat-saat ini, carilah bibit yang di polybag. Ya, yang di polybag. Ini saat ini pun sudah agak jarang ya, walaupun musim masih ada beberapa orang yang masih mempunyai bibit polybag. Kalau Anda pengen menanam, silahkan menanam dari bibit yang di polybag. Kalau cabutan gimana? Kalau cabutan, waktunya saat ini sudah tidak bisa mengkarantina, karena nanti kalau bibit cabutan itu harusnya dikarantina dulu di polybag. Lah, Anda mengkarantina nanti masih waktu 1 bulan, baru Anda semai di lahan. Kalau bisa saat ini secepatnya masih bisa menanam dengan bibit polybag. Silahkan pilih polybag, nanti langsung dikarantina. Karantina dalam artian untuk beli polybag ini ialah karantina untuk pengenalan sinar. Biasanya kalau bibit polybag itu disemai selalu di bawah naungan. Coba dikenalkan sinar dulu untuk beberapa saat, dan jangan lupa nutrisinya diperhatikan. Karena pada waktu dari naungan pindah ke lahan itu biasanya bibit-bibit itu agak layu. Makanya tips untuk memilih bibit, satu, pastikan bahwa batangnya itu kuat. Yang kedua, pastikan bahwa yang di polybag itu sudah ada rumput-rumputnya. Itu menandakan kalau bibit itu bibit asli. Yang ketiga, pastikan bahwa akarnya sudah keluar dari polybag. Yang keempat, coba Anda pegang batangnya, angkat dengan polybagnya.
Kalau itu kuat, secara otomatis bibit itu bukan bibit sulapan, karena banyak sekali yang saat ini itu bibit yang baru dicabut dimasukkan ke polybag dijual. Nah ini. Terus kenapa untuk saat ini itu tidak dianjurkan untuk menanam dari bibit katak kan itu? Untuk yang sudah berpengalaman mungkin sudah tahu, tapi kalau kita bagi pemula yang pengen menanam dari katak untuk saat ini, sebenarnya pemikirannya itu akan menghadapi musim kemarau. Nanti sebentar lagi musim hujannya habis. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sebenarnya terjadi ialah karena pada waktu saat ini curah hujannya tinggi, sehingga bibit yang kita masukkan ke lahan secara otomatis biasanya pada berjamur, kecuali ya Anda menanamnya dengan polybag, dimasuki polybag dulu, karantinanya yang bagus sehingga airnya bisa dikontrol. Kalau yang sudah berpengalaman rata-rata demikian, tidak mungkin mereka akan menanam ke lahan langsung kalau di bulan Januari, bulan Februari ini ya gitu ya. Ini tips-tipsnya, makanya bersabarlah untuk para petani-petani, calon petani pemula porang, supaya nanti tanaman Anda itu bisa hasilnya maksimal. Jangan sampai saat ini dipaksakan ada bibit cabutan banyak, kita ambil, kita tanam, akhirnya kita kecewa, kegagalan lebih banyak dari situ. Karena resiko jamur, resiko busuk pada saat ini curah hujan yang tinggi itu sangat banyak. Kenapa demikian? Karena yang harus kita ketahui dari tanaman porang ini ialah tanaman yang mempunyai siklus tersendiri ya. Pada waktu musim hujan, mendekati musim hujan, tanaman ini akan tumbuh sendiri. Pada waktu mulai habis musimnya, secara otomatis walaupun di situ hujannya banyak, curah hujannya masih, airnya masih cukup, maksimal di angka 8 bulan, rata-rata sudah 6-7 itu sudah pasti dorman, dan di situ umbi itu akan terbentuk. Siklus berikutnya lagi, pada waktu musim mau hujan itu akan tumbuh. Begitu tumbuh pertama itu bukan mengambil nutrisi dari luar, tapi nutrisi dari umbi itu akan diserap untuk pertumbuhan sampai umbinya itu benar-benar habis. Walaupun Anda menanam besarnya 2 kilo, menanam besarnya 3 kilo, atau mungkin yang dari katak sekecil ini, pasti semuanya akan habis. Begitu tumbuh besar, tumbuh batang pohon kayak gini, nanti akan mulai membentuk umbi baru. Sehingga tanaman porang itu walaupun ditanam berapa musim pun umbinya akan selalu baru. Ini siklusnya demikian. Itu ya teman-teman, sekilas informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.